Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi ya. Tetap doa saya buat kalian semua. Saya selalu mendoakan supaya kalian tetap diberikan kesehatan secara jasmani dan rohani, terus diberikan keselamatan, dan juga diberikan rezeki, kemudahan rezeki yang lancar, yang halal barokah. Itu harapan saya buat kalian semua tanpa terkecuali sobat ya. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun tradingan terbaru. Saya mulai pertanggal 20, 21, 22. Artinya kan mulainya, kalau harinya kan ya jelas saya mulai hari Selasa, hari Rabu sampai batas waktu hari Kamis ya. Kali ini temanya saya akan memberikan suatu tema, semesta memberikan berkah apa sama kalian. Sekali lagi, atau gini ya, sama saja, berkah dari semesta itu apa? Kan sama ya, ketika saya mengatakan berkah apa dari semesta untuk kalian, ataupun kalian akan diberi berkah sama semesta. Nanti kan ya tetap ujung-ujungnya ya. Maksud saya itu begini, biar tidak bingung ya, karena setiap saya memberikan suatu tema itu saya jelaskan sobat ya, biar tidak ada kebingungan. Oke ya, ketika saya mengatakan berkah apa yang akan kalian dapat dari semesta, intinya kan di situ ya. Nanti ketika memang itu berkah, bisa saja itu nanti berkahnya itu berkah asmara ya. Berkahnya itu berkah pekerjaan, berkahnya itu berkah keuangan. Nah, kan kira-kira seperti itu sobat ya, karena setiap orang kan berbeda-beda ya, bro, kan berbeda-beda. Misalkan si A, si B, si C, kan nggak mungkin setiap masalah itu sama ya. Maksud saya itu si A itu sama semua, tertembak di masalah asmara semua, si B tertembak di masalah pekerjaan semua, kan kayak seperti itu kan, terkadang beda-beda. Mungkin si A mendapatkan suatu mendapatkan suatu problem di masalah asmara, dan disitulah akan terselesaikan masalah itu. Nah, berarti kan keberkahan tersendiri buat si A ya. Sama juga si B ya, kemungkinan si B akan mendapatkan suatu problem di masalah pekerjaan. Nah, dengan dia mendapatkan suatu masalah di pekerjaan, maka terselesaikanlah semua pekerjaannya. Maksudnya itu problemnya, konfliknya, itu kan keberkahan juga. Sama si C begitu juga. Ketika mungkin ada suatu problem di masalah keuangan, ya semoga akan bisa terselesaikan dengan adanya suatu keberkahan dari semesta. Nah, kira-kira seperti itu sobat ya. Jadi semoga bisa dipahami agar lebih enak sobat. Ketika kita memahami suatu tema itu, kita itu enak ya, menontonnya, mendengarnya itu kan enak. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi, ketika kalian masih bingung ya silakan ditonton, jangan skip. Ini poin yang terakhir, tetap apapun uploadan terbaru saya ataupun ratingan terbaru saya bersifat general reading, bersifat terawang, juga prediksi. Artinya general reading yaitu energinya luas, mengajak, nggak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, atau yang ketembak nanti siapa ya, kan seperti itu. Ketika tidak ada tepat ya, tidak ada resonat ya, jangan kecewa, jangan bersedih ya, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat general reading sobat ya, harap dimaklumi ya, bersifat general reading, bersifat luas, karena yang saya tembak zodiak kalian, bukan nama kalian. Beda lagi ya, ketika ada tepat, ada resonat ya, tetap syukur, alhamdulillah, aminkan, karena ucapan adalah doa. Dan ketika kalian ingin adanya suatu kepastian jawaban ya, silakan konsul secara pribadi sobat. Dengan konsul secara pribadi, saya akan bisa tahu nama kalian, sedikit info data dari kalian. Disitulah saya akan bisa menembak tepat sasaran, karena sudah banyak yang konsul yang memang saya tembak ya tepat sasaran gitu loh, sehingga saya memberikan suatu solusi-solusi.
Seperti itu ya kira-kira ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energi dari kalian dulu, tetap seperti biasa. Kita lihat untuk zodiaknya. Di sini ada zodiak Virgo, ya. Artinya zodiak Virgo akan kita tarik untuk energinya ya. Ya, alhamdulillah saya sudah menarik tiga energi. Kita lihat dulu untuk asmara Virgo. Virgo, untuk asmara kartu utama kalian ada 9 tongkat. Ada 9 tongkat. 8 tongkat tertancap, 1 tongkat masih dipegang seseorang. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 cup. Itu 8 cup sudah terjujur sudah tersusun rapi maksud saya. Terus ditinggalkan sama seseorang. Virgo ini kalau saya tangkap energi dari asmara kalian ya, bisa dikatakan di 3 hari ke depan ya. Di sini ada 9 tongkat. 9 tongkat artinya mungkin di sini ada beberapa problem ya yang sedang menghantam kalian gitu. Ada beberapa masalah ya. Dan masalah ini pemicunya tidak dari satu masalah sobat. Mungkin lebih dari satu. Ya, bisa 2, bisa 3, bisa 4 masalah. Seperti itu ya. Dan di sini kelihatannya kalian mau mempertahankan gitu. Meskipun dihantam masalah kalian mau mempertahankan di sini. Seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalian ini masih sangat apa ya? Masih sangat menyayangkan gitu loh. Masih sayang sama asmara kalian. Jadi asmara kalian tidak mau kalian itu nanti ya mungkin adanya problem yang lebih berat akhirnya sampai kandas. Ya, sampai putus. Kalian tidak mau seperti itu karena jelas di sini meskipun kalian ini tertekan ya, gitu loh. Tertekan dalam arti ya mungkin secara batin ataupun secara hati. Itu kelihatannya kalian masih mau mempertahankan. Intinya ataupun pada dasarnya kalian di sini kelihatannya tidak mau adanya suatu perpisahan lah. Meskipun kalian dihantam berbagai masalah loh ini sobatnya. Ingat ya, biarpun saya mengatakan ini kartu asmara, gitu loh. Biarpun saya mengatakan di poin pertama ini kan membahas asmara kita. Di sini terlihat masalahnya itu bukan masalah asmara saja. Ya banyak sekali gitu masalahnya. Bisa juga di sini masuk unsur pekerjaan,
bisa juga di sini masuk unsur keuangan. Intinya yang menyebabkan asmara kalian itu bermasalah, intinya seperti itu. Kalian sama pasangan itu loh, menyebabkan adanya suatu permasalahan. Kan banyak loh, kan belum tentu juga kalian ada masalah sama pasangan, terus masalah kalian itu di faktor cinta saja, ya. Di faktor pekerjaan saja kan tidak begitu juga, kan bermacam-macam itu. Semoga bisa dipahami sobat ya. Itu yang jelas. Virgo tertangkap adanya suatu energi bahwa Virgo ingin suatu menjaga asmaranya seperti yang sudah saya jelaskan. Virgo masih ada 8 cup. Ini kalau saya tangkap juga ya, kartu confirm ini mengatakan ketika kalian dihantam masalah, katanya apa ya, Virgo ini bisa juga di sini akhirnya mencari suatu ketenangan di sini. Seperti itu. Bisa juga di sini mencari suatu ketenangan. Jadi meninggalkan cup yang sudah tersusun rapi ini memang mempunyai dua makna sobat ya. Meninggalkan ini mempunyai dua makna. Bisa saja memang ada suatu hubungan yang putus ataupun yang akhirnya tiba-tiba kandas, akhirnya ditinggalkan. Nah, bisa jadi meninggalkan ini bukan berarti putus, bukan berarti kandas, tapi apa? Ya mungkin adanya suatu ketenangan diri. Jadi meninggalkan masalah seperti itu. Ada ketenangan diri, lebih tenang lagi, menjauh lah, intinya menjauh dari masalah. Bisa saja seperti itu. Karena di sini jelas ya. Ini cup kan sudah tersusun rapi. Artinya ya berarti asmara kalian itu sebelum ada konflik ya, itu memang sudah tersusun rapi, sudah baik, sudah bahagia, mungkin sudah harmonis. Kan kira-kira seperti itu. Nah, sekali lagi yang menjadi pertanyaan, kenapa kok ditinggalkan? Ya itu tadi saya mengatakan, meninggalkan ini bukan berarti cerai, bukan berarti kandas ya. Tapi ya mungkin kalian mencoba untuk mencari hiburan bisa, menenangkan diri bisa. Kan seperti itu. Bisa saja di sini memang ada sesuatu yang kandas ya. Karena kan tetap ada dua faktor. Bisa saja ini kandas, bukan berarti kandas itu kalian sakit hati ataupun kalian susah. Karena ada loh ya, ketika mungkin memang energinya sudah nggak cocok, bentrok terus, bertengkar melulu. Akhirnya itu kandas. Nah, pasti di salah satu pihak pasti ada suatu kesenangan. Nggak mungkin. Ya. Nah, makanya sering saya mengatakan sesuatu yang buruk pun anggaplah itu sebagai hidayah, sobat. Ya. Anggaplah sebagai keberkahan. Sesuatu yang buruk pun itu. Terkadang ya itu tadi terkadang sesuatu yang buruk itu membuat kita tenang gitu loh. Entah dengan adanya pisah ataupun entah dengan adanya kandas ataupun putus. Itu pasti ada salah satu kita yang senang gitu loh. Ya kan mesti ada di situ. Biarpun ada sedikit rasa sakit hati. Memang kan pasti ada kesenangan karena kan ketika setiap hari ya bertengkar terus tidak cocok terus akhirnya kan ketika putus ya. Nah, itu kan salah satu pihak pasti akan senang. Nah, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja ya tidak kandas, tidak putus, tapi hanya untuk sekedar menenangkan diri. Makanya saya ini mencoba menjelaskan sejelas-jelasnya sobatnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan nanti akan saya deteksi ya, kelihatannya energinya ya kurang pas lah. Nanti di segmen terakhir akan saya deteksi. Kita lanjut dulu di pekerjaan. Di pekerjaan sini ada pack of cup, sahabatnya. Seseorang sedang membawa cup dalam ada ikannya itu. Dikonfirmasi sama 8 pentacles. Seseorang sedang memahat 8 koin. Ini kalau saya tangkap ya energi dari Virgo tentang pekerjaan, di mana kalian itu banyak berkonsentrasi Virgo. Aslinya kalau saya tangkap energinya kalian banyak berkonsentrasi di sini. Di samping berkonsentrasi, kalian mencoba untuk bersabar di sini. Kalian mencoba untuk bersabar kelihatannya. Dan kelihatannya kalian itu mempunyai niatan untuk bisa
melihat lagi ke belakang, mungkin untuk flashback lagi. Dalam arti begini ya mungkin kalian mau meneliti kembali, mau melihat-lihat ulang, bagaimana kondisi pekerjaan saya. Apakah ada peningkatan, apakah masih tetap stabil, ataukah ada penurunan. Itu yang saya maksud ya. Jadi jelas ya, energi kalian di kartu Pack of Cup ini melambangkan bahwa kalian itu sedang adanya suatu kefokusan untuk bisa melihat kembali, untuk bisa meneliti kembali apakah ya itu tadi, apakah kondisi pekerjaan saya masih stabil atau ada kenaikan atau bahkan ada penurunan. Nih ya, di kartu Pack of Cup ini energi Virgo, jelas ada satu pengontrolan di dalam pekerjaan. Konfirmasi sama kartu 8 Pentacles. Ini yang saya maksud ya. Kartu konfirm ada 8 Pentacles. Artinya apa? Di sini artinya kelihatannya ya Virgo sedang bekerja keras di sini. Semangat. Mungkin untuk yang untuk menutupi sebuah kesalahan-kesalahan. Dia mau memperbaiki ulang agar bagaimana kesalahannya itu ketika diperbarui ya bisa baik lagi, dengan harapan akan bisa mencapai suatu target, suatu keberhasilan. Jadi di kartu konfirm ini melambangkan ya Virgo ini sedang bekerja keras seperti itu. Jadi tergantung di kartu utama ya kalau pekerjaan kalian. Ketika kalian ada suatu problem ataupun ada suatu masalah, ya jelas ya energi dari kartu 8 Pentacles ini artinya ya kalian ingin memperbaiki ya. Kalian bekerja keras ingin memperbaiki agar bisa mencapai target-target. Ketika ada masalah loh ya, yang saya maksud ya. Sekali lagi, ketika kalian ada masalah di kartu utama Pack of Cup, terus di sini jelas tergambarkan seseorang yang memahat, yang bekerja keras, artinya ya kalian itu mau menyelesaikan masalah kalian. Gitu. Kalian mau menyelesaikan satu persatu. Mana yang kurang baik sehingga menimbulkan masalah, ya itulah yang harus saya perbaiki, yang saya perbaiki, yang saya perbarui. Nah, itu ya dengan harapan apa? Ya dengan harapan kalian itu bisa mencapai target akhirnya. Ketika tidak ada masalah di sini ya. Tadi saya mengatakan ada masalah kan. Nah, ini yang kedua. Ketika tidak ada masalah di sini. Kelihatannya kalian adanya suatu perjuangan ini ya pencapaian target yang kalian buru, yang kalian kejar di sini adalah suatu pencapaian target, adalah suatu pencapaian keberhasilan ataupun kesuksesan. Jadi harus bisa dibedakan cepatnya. Gitu. Permasalahan memang timbul dari situasi dalam pekerjaan, entah sama teman, entah sama atasan, sama permasalahan yang memang kita fokus untuk pekerjaan kita. Artinya ketika kita fokus untuk pekerjaan kita kan berarti kan tidak ada problem sama teman, sama atasan di lingkungan pekerjaan itu sendiri. Nah, ya, jadi harus bisa membedakan ya. Ketika saya nanti mengatakan Virgo ini ada problem, nanti disamaratakan. Ya tidak begitu juga. Gitu. Jadi ada dua sobat ya. Bisa saja kalian meneliti ataupun melihat ulang ini dan kalian di sini mau menyelesaikan ketika kalian ada konflik ya, yaitu tadi mungkin sama teman kalian, sama atasan kalian, pokoknya sama orang-orang yang bekerja di lingkungan situlah, di lingkungan di mana kalian bekerja. Seperti itu ya. Bisa saja suatu masalah itu tidak ada konflik, tetapi kalian tuh masalahnya itu fokus ingin pengejaran target, ingin pengejaran kesuksesan, ingin pengejaran keberhasilan. Itu yang saya maksud sobat ya. Semoga bisa dimengerti. Lanjut di kartu keuangan. Di sini ada Ace of Pentacles. Tangan keluar dari awan memegang koin besar. Dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles. Ini sama-sama Pentacles. Seseorang mau memegang satu koin sama melihat ini. Ini kalau saya tangkap Pentacles dari Virgo ya. Kartu utamanya ada Ace of Pentacles. Artinya di sini ada peluang besar ya. Ada kesempatan besar untuk zodiak Virgo. Dimana kalian harus bisa menangkap rezeki tersebut.
jangan menunggu bola, jemput bola. Ibaratnya jangan menunggu rezeki, jemput rezeki. Bagaimana caranya? Yang jelas di sini akan ada suatu rezeki yang masuk. Tinggal kalian sendiri bagaimana uh, untuk bisa mewujudkan rezeki itu tersendiri. Ya mungkin dengan ide-ide kreatif apa yang kalian punya, itu coba wujudkan gitu loh. Itulah yang akan bisa mendatangkan suatu kerezekian. Skill apa yang kalian punya itu tidak menutup ya, tidak menutup bahwa itu memang akan kalian dapatkan suatu kerezekian, entah itu tak terduga maupun terduga, entah besar entah kecil. Yang jelas di sini peluang rezeki terbuka untuk Virgo. Tinggal Virgo saja yang bagaimana cara untuk bisa menjemput rezeki tersebut seperti yang barusan saya jelaskan. Terus kartu konfirmnya Pack of Pentacles. Ini jelas ya, dimana di sisi lain zodiak Virgo ini apa ya, bisa dikatakan sedang ingin mempunyai keinginan untuk menata apa ya, menata keuangan, menata finansial, agar bagaimana bisa stabil, agar bagaimana bisa mencapai sukses gitu. Itu yang sedang kalian pikirkan. Jadi di sini jelas energi dari zodiak Virgo mengatakan, di kartu konfirm ini mengatakan bahwa zodiak Virgo adanya suatu pemikiran bagaimana cara untuk bisa mengembangkan keuangan. Kalau saya tangkap sih energinya masalah keuangan sih kalian tidak terlalu zong gitu loh, dan juga tidak terlalu minus lah. Lagi keuangan kalian tidak terlalu zong, tidak terlalu minus, ya bisa saja pas gitu aja lah, pas-pasan seperti itu ya masalah keuangan. Oke, saya akan mencoba untuk mendeteksi ketiganya. Oke. Ini untuk zodiak Virgo ya, tentang asmara. Kalau saya deteksi barusannya, apakah asmara kalian mendapatkan keberkahan dari Sang Maha Kuasa ketika kalian dalam masalah? Di sini terlihat memang energinya agak rumit ya kali ini Virgo ya. Agak sedikit agak sedikit rumit karena banyaknya masalah di sini ya. Seperti itu. Bukan, yang saya maksud itu ya bukan sekaligus terus kalian mendapatkan banyak masalah, enggak. Selesai satu muncul, selesai satu muncul, selesai satu muncul. Nah, itu yang saya maksud. Apakah kalian akan mendapatkan suatu keberkahan? Bahwa kalian adanya suatu kesenangan lagi di hubungan asmara, menjalin hubungan asmara. Tertangkap di sini 50-50 Virgo jawabannya. Jadi keberkahan kalian tentang masalah asmara itu 50% 50% sebetulnya. Bisa saja ketika ada penyelesaian itu akan baik, bisa saja ketika kalian selesaikan pun belum ada suatu kestabilan di sini. Ya mungkin masih proses. Jadi Virgo di 3 hari ke depan harap waspada ya. Katanya ada suatu masalah. Aja. Untuk masalah pekerjaan, di sini saya kalau saya mendapatkan suatu petunjuk tadi ya, bisa dikatakan sama ini 50% 50% Virgo. Ya. Jadi harus tetap semangat untuk Virgo ya. Ini jelas terdeteksi adanya suatu 50-50. Bisa saja kalian akan adanya suatu kesuksesan kembali ya. Ketika kalian melihat ke belakang, terus kalian kan ada pasti kalian mempunyai jawaban, apakah ada peningkatan atau ada penurunan atau masih stabil atau masih stuck di tengah, maksud saya. Itu kan kalian punya penilaian. Nah, dengan kalian bekerja keras di sini, apapun itu ya, bisa aja 50% akan berhasil, akan stabil lagi. Karena saya menangkap di sini ada ketertembakan di masalah pekerjaan ini untuk zodiak Virgo. Ya, sering saya mengatakan. Kalian tertembak di masalah pekerjaan. Nah, jadi ya ketika itu netral, ya semoga saja kalian di sini akan baik, akan bagus. Karena saya menangkap 50% 50%. Artinya yang 50% bisa dikatakan baik, akan bagus.
ketika aura kalian tidak ada suatu keterlembakan dan ketika tertembak pun sudah di netral, kelihatannya kan bagus, akan memenuhi ataupun akan mencapai suatu target. Nah, yang 50% lagi kelihatannya kalian kesulitan di sini. Terkhususnya yang terkena tembakan kesulitan untuk bisa menyetabilkan tentang pekerjaan, apalagi mencapai target. Bisa saja di situ adanya suatu masalah-masalah nantinya. Itu ya kalau aura kita tertutup. Kalau untuk masalah keuangan di sini jelas ya. Virgo akan istilahnya mungkin di sini akan sedikit diuntungkan Virgo ya. Saya menangkap sih di sini kelihatannya apa ya? Masih cukup aman. Ya, masih cukup aman. Biarpun saya mengatakan tadi ngepres. Tapi di sini saya yakin Virgo ini kelihatannya apa ya? Ya masih punya simpanan lah, masih punya beberapa simpanan gitu. Jadi sekali lagi masih bisa kok. Ketika mungkin ada keperluan yang mendesak kelihatannya masih bisa. Apalagi di sini kalau saya menangkap akan ada suatu peluang rezekian. Bisa saja terduga, bisa saja terduga. Jadi jelas ya, masalah untuk berapa persentasenya di sini kelihatannya loss ya Virgo kalau di keuangan. Selamat ya. Jadi keberkahan kalian loss. Beratnya kalau saya menangkap sih, ya sebagian besar ini akan diuntungkan gitu loh. Tentang seputar kerezekian. Bisa saja ada suatu kerezekian yang masuk. Kira-kira seperti itu sobat ya. Oke ya, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Keberkahan tentang asmara, tentang pekerjaan, tentang keuangan sudah saya berikan. Ya, itulah berkat dari semesta buat kalian. Oke, sekali lagi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat apapun itu sobat ya. Yang jelas, yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan karena ucapan adalah doa. Yang kurang baik jangan ditakuti, tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita bisa waspada, bisa selamat, bisa berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya tetap saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Tetap saya selalu berpesan ketika kalian tentang masalah, ya tidak ada salahnya kita perkuat secara doa, usaha, dan juga ikhtiar. Lakukan cara-cara ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya ketika kita tidak mengerti jalannya ikhtiar. Apalagi kalian terkena masalah ataupun terkena problem yang bisa dibilang yang sudah tidak bisa dilogikakan, yang tidak bisa dipikirkan. Nah, itu kan ribet cara menyelesaikan. Bagaimana cara tidak ribet? Ya itu tadi, ikhtiar, cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka memberi solusi, akhirnya aura kalian terbuka kembali, jadi kepositifan kerezekian itu bisa lancar masuk. Jangan menunggu mengakar sobat, karena sudah banyak yang konsultasi seperti itu, akhirnya yang minta pembantuan, akhirnya minta bantu dibukakan aura seperti itu. Karena jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri ya. Sekali lagi sudah bisa saya rasa sudah bisa dipahami. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan sobat. Saya Doni Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.